Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Ibadah keluarga pada bulan Ekumene saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus, Sang Penolong umat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 257, bait yang pertama, Aku gereja, kau pun gereja. Kita akan masuk untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sekalian Bapak Ibu, saya ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama keluarga kami masing-masing di rumah untuk melaksanakan ibadah hari Rabu ini. Tuhan, tolong kami, berkati kami supaya kami bisa memahami apa yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23 saya akan bacakan. Judulnya Keruntuhan Kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Fir'aun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan berbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita baca bersama-sama, memang judulnya adalah keruntuhan kerajaan Israel. Namun boleh saya sedikit flashback atau kita lihat di ayat 1 sampai ayat 6. Itu judulnya Hosea Raja Israel. Itu menceritakan raja pada saat itu, yaitu Raja Hosea. Dia diangkat menjadi raja dan total dia memerintah itu 9 tahun. Kemudian dari ayat yang mungkin Bapak Ibu harus membaca sebelumnya, dari Raja Hosea ini menjadi raja sampai ayat yang terakhir, ayat 23 yang kita baca tadi, itu saya cukup merinding membacanya karena isinya tidak ada yang benar. Dalam arti hidup orang Israel waktu itu tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan kita baca per ayat, di ayat 7 sampai 23 disebutkan masing-masing apa saja hal-hal yang sudah dilakukan oleh rakyat Israel atau orang-orang Israel terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan seorang raja pun sudah ada 2 raja di ayat 7 sampai 23, yaitu yang pertama Raja Hosea dan yang kedua adalah Yerobeam. Tidak ada yang benar, hidupnya tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Yang seharusnya seorang raja memberikan contoh seperti itu. Kemudian di perikop yang sebelumnya, karena kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel, juga Raja Israel waktu itu Raja Hosea, ada raja-raja yang memang dipersiapkan oleh Tuhan atau memang harus menyerang kerajaan Israel pada waktu itu, karena Allah sudah sangat sakit hati terhadap kehidupan orang Israel waktu itu. Kenapa Tuhan sampai harus menggunakan kerajaan lain untuk menyerang? Supaya orang Israel ini ingat kembali bahwa kamu harus kembali ke aku, kamu harus kembali kepada ketetapan Tuhan. Tetapi tetap saja kalau di ayat 3 dan 4
Hosea ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan kepada raja Mesir. Jadi ada ada apa ya, sogokan dari Hosea supaya Israel tetap tidak diserang lagi oleh bangsa lain. Kemudian kalau dari renang yang akan saya sampaikan pada hari ini diberikan judul menyikapi warisan genetik. Kalau Bapak Ibu mungkin apa ya, kata-kata hariannya genetik itu mungkin kan terlalu edukatif sekali kata-katanya ya. Genetik itu kalau dari kamus memang artinya berhubungan dengan keturunan. Jadi mungkin kata-kata biasanya itu wis teko konoe, sudah dari sononya. Wis teko konoe gawanane koyo ngono, seperti itu. Nah, yang difokuskan pada hari ini adalah di ayat 14. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Tanpa kita baca ayat ini pun sebetulnya kita sudah tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang susah untuk dibelokkan. Apalagi kalau mereka sudah enjoy, sudah enak, bahkan saat mereka dibuang oleh Tuhan, itu mereka malah melakukan hal-hal yang yaitu tadi seperti ayat 7 sampai 23, bahkan tidak ada yang benar. Dan mereka istilahnya kalau udah zaman sekarang menikmati kelakuan mereka pada saat itu. Padahal Tuhan sudah Tuhan sudah mengutus nabi-nabinya supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, tapi mereka tetap saja. Bahkan raja-rajanya pun juga tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang paling bikin merinding adalah mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di ayat 17. Itu saya membaca ini juga wow, ya maksudnya terjadi juga di bangsa Israel yang notabene bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tapi kenapa mereka seperti itu? Ya, karena dari sononya Estoko Konoi mereka susah untuk dibelokkan, tegar tengkuknya. Bahkan ya kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti perang dari zaman dulu sampai sekarang, ya karena memang dari sononya sudah seperti itu. Itu ada histori atau cerita yang berbeda kalau kita bahas di sini terlalu jauh. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun bukan mungkin ya, kita pasti melihat atau bahkan mengenal dengan baik orang-orang yang mempunyai sifat tegar tengkuk. Ya seperti mungkin bahasa gampangnya keras kepala, ya tidak mau menerima masukan, terus biasanya sih orangnya sakar PDW karena memang ya dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, baik itu positif ataupun negatif. Kalau mungkin orang-orang biasa dalam arti ya mungkin karyawan atau pekerja biasa, itu mungkin hal yang biasa lah. Nanti kalau misalkan dia kerja ya paling atasannya nggak suka, mungkin di rolling seperti itu. Tapi apa yang terjadi apabila itu adalah seorang pemimpin? Kalau pemimpin, saya yakin sesuatu atau organisasi yang dipimpin pasti tidak akan enak. Mengapa? Karena pemimpin ini akan jadi orang yang otoriter. Karena aku mau begini ya aku harus begini, kecuali ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau menurut saya pribadi, yang namanya otoriter itu juga tidak akan membawa suatu bangsa atau suatu perusahaan atau mungkin keluarga tuh ke arah yang lebih baik. Contohnya untuk penguasa atau negara yang pemimpinnya otoriter itu Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu negaranya sistemnya monarki absolut, dan apa-apa tuh memang harus kepala negara sudah bilang A ya sudah, itu pahit manis pedas semuanya itu harus dilakukan oleh rakyatnya. Kemudian
Itu juga yang kalau dari ayat yang kita baca itu kerajaan Israel pada zaman Hosea seperti itu. Jadi runtuhnya karena mereka tegar tengkuk, susah susah untuk diingatkan kembali oleh nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Allah, mereka tidak mau kembali karena ya itu tadi sudah enjoy, mereka merasa bahwa oh ini gampang, ini enak ya dilakukan seperti itu. Bahkan ini disebutkan bahwa mereka berkhianat kepada Allah dengan menyembah berhala dan bakar korban seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi ternyata tidak di zaman ini saja. Ini bukan satu hal yang baru. Tapi di zaman nenek moyang mereka jauh sebelumnya itu sudah melakukan hal ini. Dan Tuhan tadi sudah bilang bahwa janganlah kamu buat seperti itu. Kemudian di ayat yang terakhir juga sudah bilang bahwa jangan berbuat seperti itu. Tapi tidak, Israel tetap melakukannya. Kemudian apabila kalau dari kehidupan kita sehari-hari, apabila kita mengenal atau mungkin diri kita sendiri sedikit-sedikit pasti punya sifat keras kepala seperti itu, memang kalau secara genetik atau wis teko kono itu memang tidak bisa dihindari. Jadi mau tidak mau itu sudah menempel. Baik itu 100% orangnya keras kepala maupun ada waktu-waktu tertentu dia bersikupu, itu pasti ada. Apalagi orang yang memang kalau kita bahasnya kan tentang genetik ya, jadi tentang keturunan ya pastinya itu tidak bisa kita hindari. Hanya saja seharusnya kita harus bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Kita bisa mengelola keras kepala kita, sifat keras kepala. Memang susah, apalagi kalau itu ya namanya genetik ya, nggak bisa, ya sudah nggak bisa diapa-apakan gitu. Tapi ketika kita bergaul dengan orang lain, kita bersekolah, semakin tinggi jenjangnya, kita semakin bisa memahami bahwa keras kepala itu bukan hanya tidak baik, tapi juga ada efek-efek yang mungkin nanti kedepannya tidak baik untuk kita, juga untuk sekeliling kita. Nah, untuk kita mengelola keras kepala kita sendiri atau mungkin kita bisa memberitahu orang lain, salah satu caranya adalah dengan introspeksi bahwa ini adalah hal yang kurang baik. Sebenarnya kalau keras kepala mungkin bisa dibelokkan sedikit, mungkin rumahnya harusnya berwarna hijau, dan mungkin hijau pupus bisa, atau mungkin hijau muda seperti itu. Yang penting kan kita masih bisa menerima pendapat orang lain. Mungkin hijau muda ya oke lah ya, seperti apa. Kemudian selain introspeksi, kita juga terus merefleksikan perkataan kita dan perbuatan kita. Memang seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu adalah suatu hal yang mungkin susah, tetapi kita harus punya niat yang kuat, yang keras. Karena apa? Keras kepala terutama untuk kehidupan kita sehari-hari, juga hubungan kita terhadap Tuhan itu juga tidak baik. Seperti kita tidak mau menjadi rakyat Israel yang akhirnya nantinya hidup kita nggak tahu mau kemana. Padahal Tuhan sudah menyiapkan tanah yang istimewa untuk rakyat Israel, terus tinggal jalan, sudah dipersiapkan dengan baik, jalannya lurus, mulus, tapi mereka nggak sabar begitu, maunya ini apa sih. Karena juga contoh dari raja-rajanya pun seperti itu, nenek moyangnya pun juga seperti itu. Supaya kita tidak menjadi orang Israel yang negatif, mari kita semua juga punya niat yang teguh, punya niat yang kuat untuk mengelola rasa keras kepala kita, sifat keras kepala kita. Kemudian kita juga harus selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan tadi kan sudah bilang bahwa jangan melakukan itu. Tujuannya apa? Supaya rakyat Israel ini juga kembali ke Tuhan, mengingat bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan di sana, rumah atau tanah di sana.
Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat berproses dalam perubahan diri, karena seperti dunia yang terus berubah, kita harus berubah ke arah kebaikan. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Kita akan nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Monggo kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh diingatkan kembali mengenai sikap-sikap kami, terutama keras kepala, supaya kami jangan seperti bangsa Israel, namun kami boleh mendapatkan berkat, kami boleh mendapatkan karunia dari Engkau. Saat ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk pokok-pokok doa kami. Yang pertama untuk saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Ibu Teguh yang masih harus menjalani cuci darah. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, baik obat-obatan maupun kekuatan dan kesehatan Ibu Teguh. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Ibu Teguh. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi keluarga Ibu Teguh. Yang kedua, kami juga berdoa untuk saudara kami yang pemulihan dari penyakitnya, yaitu Budi Haryono, juga Bapak Edi Siswanto. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada kedua saudara kami ini, baik melalui obat-obatan maupun juga doa dari keluarga maupun dari kami semua, sehingga mereka dapat kembali melakukan kegiatannya, melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Juga mereka dapat bersyukur kepadamu atas kesehatan yang sudah Kau berikan. Kemudian kami juga berdoa untuk persembahan dan kegiatan pelayanan gereja saat ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi baik untuk gereja kami, untuk pelayanan di gereja kami, supaya kami terus bisa memberikan yang terbaik bagi jemaat kami, juga untuk masyarakat sekitar ya Tuhan, sehingga masyarakat pun bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka sama seperti kami, Engkau mengasihi kami. Saat ini kami juga berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi di negara kami ya Tuhan. Kami hanya pasrah, kami juga serahkan pandemi ini ke dalam tangan Tuhan, karena kalau memang pandemi ini salah satu rencana Tuhan supaya kami semua bisa berubah ke arah yang lebih baik, maka terjadilah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis menangani pasien maupun yang berada di belakang layar. Tuhan terus berikan kekuatan, Tuhan terus berikan dukungan melalui kami semua rakyat Indonesia. Kemudian ke masing-masing rumah sakit ataupun masing-masing puskesmas, Tuhan juga memberikan kesehatan ke mereka. Untuk para pasien, Tuhan kami serahkan supaya Engkau juga menghibur mereka, memberikan kesembuhan mereka melalui tenaga medis, sehingga mereka dapat kembali lagi pulih seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Engkau tahu apa yang terjadi pada
saat ini tidak hanya pandemi COVID-19, namun saat ini yang paling baru adalah UU Cipta Kerja. Kami serahkan apa yang terjadi pada negara kami serahkan kepala negara kami, juga para perangkatnya, kementerian maupun sampai ke kelurahan, kecamatan, baik RT dan RW ya Tuhan, supaya kami semua bisa mendukung kinerja pemerintah, namun kami juga tetap bisa berpikir kritis ya Tuhan, supaya apa yang menjadi suara kami itu bisa merubah bangsa ini menjadi yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk anak-anak kami yang masih bersekolah Tuhan, sedang ada penilaian tengah semester saat ini. Tuhan tolong berikan anak-anak kami ini kepandaian, kemudian keuletan dalam belajar, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka akan bersuka cita, bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih belum bekerja atau mencari jodoh. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus ingatkan baik melalui kami sebagai saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka, bahwa Tuhan akan memberikan jodoh, pekerjaan, bahkan waktu yang tepat untuk mereka mendapatkan itu semua. Juga untuk saudara-saudara kami yang berkeluarga yang sampai saat ini belum diberikan momongan, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa semua itu sudah Tuhan atur dan tinggal tunggu waktunya, bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan. Kami juga berdoa untuk para lansia di blok 1 ini ya Tuhan, berikan semangat, berikan dukungan melalui kami, anak-anaknya, saudara-saudara ini, juga keluarga, supaya mereka bisa tetap terus bersukacita dalam kehidupannya dan tidak patah semangat ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk rencana mutasi Bapak Pendeta Puspo ke Jemaat Gumuk Kembar Jember. Tuhan, kami serahkan panitia yang mengatur dari awal, pertengahan, prosesnya, sampai akhir nanti kami akan mengantar Bapak Pendeta Puspo ke jemaat yang baru. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan para panitia maupun pergumulan gereja ini dalam kami berdoa dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan jawaban bagi kami semuanya. Kemudian kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau juga menjamah setiap keluarga kami, masing-masing suami, sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, sebagai ibu, supaya kami terus bisa bersatu dengan keluarga kami terus mengingat bahwa Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Amin. Untuk penutup ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan Hidung Jemaat nomor 408 ayat yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Bapak Ibu, mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita menyanyikan KPJ nomor 460 ayat yang pertama, Tentrem Raharjo. Demikian ibadah Rebo hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya. Tetap semangat, tetap sehat supaya kita terus bisa beraktivitas.